Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Diary. Oh ya, pernah nggak sih kalian mendadak mental breakdown tanpa sebab? Padahal sebelumnya normal-normal aja dan nggak ada masalah. Mungkin kebanyakan orang berpikir pasti ini karena ada gangguan mental. Tapi pernah nggak kalian berpikir kalau ada campur tangan bangsa lain di perubahan mental itu? Oke, dan yang mau saya ceritakan kali ini tentang pengaruh bangsa lain, sebut saja jin, terhadap perubahan mental seseorang. Dalam kasus ini malahan terbilang sangat ekstrim, karena tujuannya untuk mengincar nyawa. Dan cerita ini ditulis oleh Twitter @ramdannahdi yang berjudul Pesugihan Tali Gantung. Cerita ini berawal dari kabar meninggalnya seorang mahasiswi akibat gantung diri di kosnya. Padahal malam sebelumnya dia terlihat baik-baik saja. Mereka masih makan bareng bersama satu sama lain. Tak menunjukkan tanda-tanda kalau dia bakal ngelakuin hal itu. Singkat cerita, mahasiswa ini gentayangan, meneror anak-anak kosan. Sebagian anak kosan memilih untuk pergi sementara atau pindah, tapi sebagian lain memilih untuk tetap bertahan. Nah, salah satu yang bertahan itu adalah Iqbal dan beberapa teman cowoknya juga. Jadi kosan ini campur ya, cowok di lantai bawah dan cewek di lantai atas. Sebut saja orang yang bundir ini Riana. Berapa setelah mayatnya ditemukan tergantung, dia mulai gentayangan. Awalnya sih cuma terdengar suara berisik dari kamarnya, tapi lambat laun berubah menjadi suara langkah kaki yang diseret di depan kamar. Beberapa orang sempat melihat dia duduk di tangga. Kebetulan kamarnya emang dekat dengan tangga. Ada juga yang lihat dia ada di jemuran, dapur atau ruang televisi. Pokoknya dia benar-benar meneror anak kosan lah. Dan sampai di suatu malam, giliran Iqbal yang kena. Kamarnya diketok-ketok sambil dipanggil namanya. Bal, Bal. Dengan suara lirih kayak nahan sakit. Si Iqbal yang tahu itu suara Riana, dia sengaja banget gak bukain pintu. Ya siapa juga yang mau ketemu barang begituan sih? Serem. Cuman ketokan pintu itu berlangsung lama, dan Riana tetap memanggil nama Iqbal. Sekedar for your information aja ya, malam sebelum si Riana bundir, Iqbal sempat makan malam bareng bersama dia. Iqbal yang kesel karena gak bisa tidur, akhirnya memberanikan diri untuk nanya ke si Riana, maunya itu apa. Dan si Riana itu bilang dengan suara yang lirih, "Tolong lepasin tali di leher gua, Bal. Tolong gua." Ya jelas lah Iqbal nolak dong, ketemu aja ogah. Apalagi harus lepasin tali di leher dia. Terus di situ Iqbal mulai membaca doa sambil nutup mukanya pakai selimut. Sampai akhirnya tuh suara itu hilang sendiri. Sayangnya teror yang nimpa Iqbal ini nggak sampai di sana aja. Riana terus ngikutin si Iqbal. Iqbal pun udah nyoba nginep di kosan temennya, tapi dia masih dikejar. Riana berdiri di balik jendela gitu semalaman. Bahkan dia nggak pergi kemana-mana, kayak semacam nungguin gitu loh guys. Bahkan ketika Iqbal pun pindah ke masjid kampus maksudnya, Riana masih ngintilin juga. Gila nggak tuh? Iqbal juga jadi sering mimpi tentang Riana. Berasa lihat Riana bundir secara live. Semakin hari Riana semakin rajin nampakin diri di depan Iqbal. Mulai dari gerantungan dekat tangga, pohon kampus, koridor kampus, bahkan sampai ke warnet kampus. Iqbal benar-benar clueless. Gak tahu alasannya kenapa si Rina ngejar-ngejar dia mulu.
Hingga sampai di suatu titik si Iqbal akhirnya curhat ke penjaga kosan. Sebut saja dia dengan nama Pak Karta. Nah, dari Pak Karta ini dia tahu kalau tali bekas bundir si Riana masih ada di kamarnya. Dan akhirnya tercetuslah ide yang sangat buruk di situ. Iqbal diminta untuk ngelepasin tali itu supaya nggak digentayangin terus. Dan bodohnya di situ Iqbal malah nurut-nurut saja. Kemudian dia melepas tali itu didampingi dengan bapak kos sama Pak Karta. Dan alhasil pas Iqbal megang tali itu tiba-tiba muncul hasrat ingin bunuh diri. Emang Riana beneran udah hilang, tapi sekarang giliran si Iqbal yang terus dapat minta tali gantung. Maksudnya di sini dia jadi kepikiran kayak semacam ingin bunuh diri gitu loh. Ya mungkin sama kasusnya kayak si Rina. Saat itu pikirannya jadi merasa kacau banget. Dia lihat pisau berasa pengen banget nyayat nadinya sendiri. Dia lihat jemuran berasa pengen ngiketin di lehernya. Saat dia naik ke lantai 4 kampusnya, dia pun ngerasa kayak semacam ada bisikan loncat. Ya semacam gitulah pokoknya. Pokoknya yang ada dalam pikirannya itu dia selalu ingin bunuh diri. Dan akhirnya si Iqbal di sini menceritakan ke temannya, sebut saja namanya Sandi ya, yang kebetulan dia mempunyai ilmu agama yang lumayan kuat. Disitulah Sandi kasih saran ke Iqbal buat dia untuk rajin sholat dan mengaji. Karena dia tahu kalau si Iqbal ini jarang sholat, bahkan mengaji. Sayangnya si Iqbal nggak ngelakuin saran tadi. Salatnya masih bolong-bolong lah. Dan akhirnya saat suatu malam si Iqbal tidur dan dia mimpi didatangi oleh si nenek. Nenek ini lagi nyeret si Riana dengan posisi lehernya diikat tali. Riana diseret terus digantung di atas pohon. Nah, di sini bagian yang nyeremin dari mimpi si Iqbal adalah dia lihat ada banyak orang yang digantung di atas sana. Setelah paginya dia bangun, dia langsung curhat ke Sandi. Dan Sandi pun berinisiatif ngajak Iqbal ke Kiai. Kebetulan Kiai ini ngerti tentang hal-hal mistis lah. Saat sampai di rumah Kiai itu, yaitu ngelihat kalau si Iqbal ini udah ada yang nandain. Di situ si Kiai ngelihat ada semacam tali gaib yang ngikat dia. Tali itu selalu ngebuat si Iqbal selalu pengen bundir. Dan Kiai itu juga menjelaskan kalau ini semacam persugihan. Jadi si pelaku ini dengan sengaja memantrai tali gantung itu. Dan siapapun yang memegangnya bisa diincar oleh jin persugihan. Dalam kasus ini jin persugihannya bukan berupa genderuwo, pocong, atau kunti, melainkan korin orang-orang yang bundir. Si dukun dengan sengaja merekrut korin-korin itu untuk dikirimkan pada targetnya, yang nantinya korin itu bakal nempel ke tubuh korban dan mulai membisikkan hasrat ingin bunuh diri. Ya kalau orangnya nggak kuat mungkin dia bisa berakhir seperti Riana. Dan di situ Iqbal pun akhirnya mulai diruqyah buat ngebersihin korin yang nempel dan tali gantung di badannya. Tentunya nggak mudah buat ngebersihin jin yang berafiliasi dengan persugihan. Di situ Iqbal sampai harus melakukan beberapa kali ruqyah sampai akhirnya tali itu pun lepas. Habis itu si Iqbal memutuskan untuk pindah kosan. Takutnya sih bakal diincar lagi. Sebulan kemudian dia dapat kabar kalau kosan lamanya itu udah ditinggal sama semua penghuninya. Soalnya Riana kembali gentayangan. Bapak kosan pun akhirnya minta bantuan Ustadz buat ngusir si Riana. Dan sampai akhirnya ada sebuah misteri yang terungkap tentang siapa dalang dibalik semua ini. Ya mungkin di antara kalian ada yang bisa nebak. Salah satu dalangnya itu yaitu Pak Karta. Dia yang naruh tali gantung di depan kamar Riana. Dia bekerja sama dengan pemilik kosan lain buat hancurin kosan itu. Ya intinya persaingin bisnis lah. Nah gara-gara ketahuan itulah
Akhirnya Pak Karta dan orang yang nyuruhnya dapat semacam kayak azab gitulah. Pak Karta setiap harinya jadi mulai sakit-sakitan. Dan untuk sementara kosan si pelaku utama ini, dia terus diteror sama korin dan jin persugihan. Sampai akhirnya si pelaku ini mati bunuh diri di kosannya yang sepi. Mungkin sekian dulu cerita dari saya ya. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu.